an qauli Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laula ti'aul ghaibi la sahidtu ala khamsi nafarin annahum ahlul jannah. Seandainya saja aku tidak khawatir dikatakan orang yang ahli ilmu ghaib, ahli masalah yang gaib, maka aku bersaksi atas 5 golongan manusia, mereka itu adalah ahli surga. Jadi dari hadis ini mengatakan bahwa ada 5 golongan manusia yang menjadi ahli surga. Siapa mereka? Yang pertama, al-faqiru sahibul iyal. Orang yang fakir tapi menanggung beban keluarga. Orang fakir yang menghidupi keluarganya. Pekerjaannya tidak jelas, maksudnya enggak netep, kerja serabutan apa adanya, penghasilannya juga enggak tetap, kadang ada, kadang kurang, untuk kebutuhan keluarga juga enggak tetap, kadang kurang, kadang pas, kadang gali lubang, tutup lubang. Tapi kalau sabar, tidak meninggalkan perintah-perintah Allah, maka si fakir ini termasuk daripada ahli surga. Kemudian yang kedua, orang-orang yang dikatakan ahli surga adalah wal mar'atu radhi anha zawjuha. Seorang perempuan atau seorang istri yang mendapat ridho dari suaminya. Nah ini kalau ada perempuan yang selalu mendapat ridho dari suaminya, maka perempuan itu adalah ahli surga. Maka berusahalah ini ibu-ibu, dalam setiap harinya, setiap waktunya, setiap saat, berusahalah untuk mencari ridho suami. Karena ridhonya suami itu bisa memasukkan istri ke dalam surga. Tapi murkanya suami juga akan bisa menahan seorang istri ketika sudah meninggal untuk masuk ke dalam surga. Kemudian yang ketiga, golongan manusia yang dikabarkan sebagai ahli surga adalah wal mutasaddiqatu bimahriha ala zawjiha. Seorang perempuan yang mensedekahkan mas kawinnya kepada suaminya. Jadi mungkin ketika nikah diberi mas kawin cukup banyaklah, dibilang cukup. Kemudian sebulan, 2 bulan atau setahun dalam keluarganya mengalami ekonominya menurun atau entah apa sebabnya sehingga mengalami ekonomi yang bisa dibilang perlu ada pinjaman atau apalah. Kemudian sang istri karena masih punya uang atau perhiasan dari mas kawin yang diberikan oleh calon suaminya dulu ketika mau nikah, maka sang istri rela mensedekahkan mas kawinnya itu, maka itu termasuk adalah golongannya ahli surga. Yang keempat, dari golongannya orang-orang yang dikabarkan atau yang disebut dalam hadis ini sebagai ahli surga adalah
Aradi anhu abawahu, seseorang yang mendapat ridho dari kedua orang tuanya. Jadi kalau ada orang selalu mendapat ridho dari kedua orang tuanya, maka anak itu akan disebut sebagai ahli surga. Karena kalau seorang anak itu adalah salah satu jalan masuk surga adalah ridhonya kedua orang tua. Tapi kalau seorang istri itu jalan yang mudah masuk surga, salah satunya adalah ridho dari suaminya. Dan yang kelima dari golongan orang-orang yang disebut sebagai ahli surga adalah wataibu minadzambi, orang-orang yang mau bertobat setelah melakukan dosa. Jadi orang yang setelah melakukan kesalahan atau melakukan dosa atau maksiat, kemudian menyesali, kemudian bertobat. Karena sebaik-baik orang yang bersalah adalah menyadari kesalahannya, kemudian menghentikan kesalahannya, kemudian memperbaikinya dan menutupinya dengan amal-amal soleh. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang mau bertobat. Rawiya anahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dalam sebuah hadis sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, at-taibu minadz-dzambi kamal la dzambalah. Rawahul Baihaqi. Orang yang bertaubat dari dosanya maka seperti orang yang tidak punya dosa. Dalam hadis lain juga disebutkan, waruya anhu sallallahu alaihi wasallam qala, telah diriwayatkan sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Rawahul Imam Ahmad wa Tirmidzi. Setiap anak Adam atau setiap manusia itu tempatnya kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang bersalah atau orang yang berdosa adalah mau bertaubat. Ini 5 hal yang dikabarkan dalam hadis ini sebagai ahli surga. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini termasuk daripada orang-orang ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab.